Dan pemirsa, untuk membahas kronologis tewasnya satu keluarga di Magelang akibat diracun, kami sudah bergabung bersama dengan kakak korban, Agus Kustiardo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Agus. Waalaikumsalam, selamat sore. Pak Agus, pertama kami turut prihatin atas apa yang terjadi, peristiwa naas yang terjadi di keluarga Anda. Pak, bisa dijelaskan kepada kami sebetulnya apa yang terjadi? Terima kasih atas ucapan rasa keprihatinan kepada keluarga kami. Dari kronologis peristiwa, saya pulang dari Rumah Sakit Harapan ngantar kakak berobat terapi. Kakak kandung saya juga kakaknya si korban, almarhumah adik saya ya. Nah, itu ceritanya. Saya pulang menemukan ketiga-tiganya sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Saya belum tahu penyebabnya. Terus kita menghubungi saudara keponakan, akhirnya diambil inisiatif untuk dibawa ke rumah sakit. Untuk yang pertama korban, ayah dari si anak dibawa ke rumah sakit. Terus oleh keponakan saya, yang kedua si anak oleh ambulan, yang ketiga adik saya sendiri. Oke, ketika sampai di sana Pak Agus, apakah sudah ada kecurigaan dari pihak keluarga, termasuk Anda? Saya waktu itu belum ada kecurigaan, belum ada. Karena mengingat harmonisasi hubungan antara anak bapak, suami dan istri itu selama ini selalu tercipta ya. Jadi kita nggak pernah punya negatif thinking, selalu positif thinking ya. Oke, jadi pertama kali Anda ketahui bahwa korban meninggal dunia akibat diracuni dari mana Pak? Setelah saya dari rumah sakit pulang kembali ke lokasi kejadian, di mana di lokasi kejadian sudah banyak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan. Lalu si pelaku ini juga, waktu itu saya belum tahu kalau dia pelaku ya. Dari rumah sakit kan pulang bareng saya ke tempat kejadian perkara. Dengan banyak aparat, akhirnya terjadi klarifikasi. Diklarifikasi, setelah itu saya tidak melihat peristiwanya, saya hanya tahu dan dengar dia sudah dibawa oleh aparat penegak hukum. Oke, yang Anda ketahui sosok pelaku seperti apa Pak Agus? Ya waktu itu dia bersikap normal saja karena pada waktu kejadian juga dia menangis ya. Juga di rumah sakit juga berteriak histeris setelah mendengar kabar bahwa kakak dan orang tuanya meninggal. Artinya dalam tanda kutip pura-pura tidak mengetahui apa yang terjadi Pak? Ya saya waktu itu juga belum tahu. Saya tahunya keracunan makanan malah. Nah, kalau disebutkan tadi upaya untuk meracuni para korban itu bukan pertama kalinya dilakukan. Pernah disebutkan bukan hanya teh dan kopi dalam kejadian ini, tapi di peristiwa sebelumnya es cendol kalau nggak salah ya. Dia juga es dawet kalau nggak salah. Dia berusaha untuk racuni, betul demikian? Ya itu saya mendapatkan informasi setelah kejadian adik beserta adik ipar serta anaknya meninggal. Jadi dari informasi yang saya dengar, saya dapat itu uji coba atau coba pertama kali menggunakan sarana es dawet, tapi tidak berhasil karena yang bapaknya sama anaknya itu terasa sakit, diobatkan ke dokter sembuh. Sedangkan ibunya juga sembuh dengan sendirinya. Yang Pak Agus ketahui, apakah sebetulnya ada keributan, ada perselisihan di dalam keluarga sebelum peristiwa ini terjadi? Selama saya berada di sini tidak pernah ada. Saya dengan adik dan keluarganya itu harmonis. Bahkan sering ngobrol, bercanda bareng-bareng. Juga dengan yang bersangkutan. Ya, oke.
Pak Agus, sekali lagi terima kasih atas waktu Anda dan kesediaan Anda untuk menjelaskan apa yang terjadi dan kami sampaikan rasa belasungkawa kami yang terdalam untuk kepergian Terima Bu Anda. kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus.